Dulu gue suka bingung kenapa orang bisa kerjain banyak hal dalam satu waktu. Sampai gue ketemu satu metode ini, dimana gue bisa ngerjain kerjaan full time gue sebagai seorang manajer di salah satu e-commerce Indonesia, bisa ngerjain YouTube juga, bisa ngerjain klien-klien freelance, bisa ngajar occasionally juga di digital marketing. Satu metode ini namanya Hara Hachi Bu. Metode yang bikin gue lebih produktif, yang pengen gue share hari ini ke kalian. Halo, gue William. Gue lagi kerja di sebuah perusahaan e-commerce di Indonesia. Gue juga lagi bikin startup gue sendiri dan lagi bikin konten YouTube. Kalau misalnya teman-teman baru ketemu video ini, jangan lupa subscribe dan ketemu video-video saya selanjutnya. Hari ini gue pengen bahas tentang metode namanya Hara Hachi Bu, dan gimana caranya gue bisa dapat lebih banyak waktu untuk ngerjain banyak hal karena metode ini. Jadi plot twist sedikit, Hara Hachi Bu ini bukan metode tentang lebih produktif sebenarnya di Jepang. Metode ini tuh datang dari sebuah region namanya Okinawa di Jepang yang sebenarnya digunakan untuk metode makan. Jadi konsepnya adalah Hara Hachi Bu itu artinya makan 80% aja. Makannya jangan terlalu kenyang, tapi makannya hanya 80% gitu. Idenya adalah kita punya titik stop dan kita bisa balance di hidup kita supaya kita nggak cepat burnout dan lebih harmoni aja. Nah, gue ngeliat pas gue tahu metode ini tuh sebenarnya metode yang digunakan dalam memprioritaskan pilihan dalam hidup gitu, ataupun dalam menentukan kita mau ngerjain apa. Jadi emang riset tuh membuktikan kalau orang-orang yang bisa mengatur waktunya itu cenderung bisa lebih produktif dalam waktunya dan juga lebih sedikit punya peluang untuk burnout. Selain itu juga ada studi yang dilakukan oleh American Psychological Association itu yang bilang kalau orang-orang yang ngeset time limit atau bisa set boundaries di kerjaannya itu bisa membuat dia lebih sedikit untuk burnout dan bisa punya work-life balance yang lebih sehat. Jadi idenya adalah kita kerja keras segimanapun tuh bakal ada limitnya. Jadi yang lebih baik adalah kita kerja dengan lebih masuk akal tapi bisa jalan dengan jangka panjang gitu bertahun-tahun. Jadi kita nggak cepat burnout. Bukan energi yang kayak naik terus turun langsung instan tapi stabil gitu. Nah, Hara Hachi Bu kan sebenarnya metode makan ya. Jadi kita makan sama 80%. Tapi kita bakal bedah gimana caranya implementasinya di produktivitas. Jadi sebenarnya ada 4 strategi yang perlu dipakai buat mempraktekkan Hara Hachi Bu. Itu yang pertama adalah kita setup prioritas dulu. Dari semua kerjaan yang ada dan 100% waktu yang ada, apa 80% yang kita bisa kerjain yang cukup krusial perlu dikerjakan hari ini. Biasanya dari 100% kerjaan yang ada tuh nggak semua-muanya perlu dikerjain. Nggak semua-muanya perlu diberesin. Kerjaan kadang kalau kita beresin cepet-cepet nanti datang lagi gitu. Jadi kita harus pilih nih mana yang kita bisa sanggup telan sekarang gitu dari semua waktu yang udah ada. Jadi kita bisa fokus buat nyelesain tugas tanpa kita overcommit gitu. Overcommit itu artinya kita kayak maksain oke, kita bisa ngerjain semuanya nih gitu. Ini penting karena misalnya kita diminta buat misalnya atasan kita atau siapa gitu kayak tolong kerjain A, B, C, D, E, F, G. Kalau kita punya prioritas, kita bisa kasih tahu kayak oh, gue punya 10 prioritas nih minggu ini. Kalau misalnya lo masukin satu, berarti gue harus ngeluarin salah satu gitu. Dan kita jadinya bisa punya diskusi yang lebih sehat tentang mana yang perlu diprioritaskan gitu. Karena kalau kerjaan datang terus tapi prioritasnya numpuk terus jadinya ngerjain mana yang duluan aja kan, bukan ngerjain yang paling penting gitu. Strategi kedua tuh time blocking. Jadi kita ngerjain sesuatu tuh punya batas waktunya, jangan terlalu lama biasanya. Kalau terlalu cepat bagus karena kita bisa break gitu. Jadi kita batasin kalau misalnya kerjaannya kelamaan, mungkin antara kita kurang ngerti dengan kerjaannya atau mungkin kerjaannya terlalu kompleks yang kita perlu breakdown satu persatu, atau mungkin kerjaannya bukan dalam expertise kita dan kita perlu minta tolong orang lain gitu. Itu kunci juga buat kita tahu kerjaan ini tuh bisa kita bantu atau enggak, bisa kita kerjakan dengan baik atau enggak. Yang ketiga, yang cukup penting supaya kita enggak cepat burnout itu kita harus punya personal boundaries antara kerjaan dan personal life gitu. Dan artian kalau misalnya udah misalnya pulang kerja itu mungkin harus ngerti caranya shutdown kerjaan supaya kita nggak kepikiran terus-menerus gitu. Jadi setting boundaries itu penting banget. Ada orang-orang yang setting boundaries dengan nggak bawa laptop ke rumahnya gitu, nggak bawa laptop kantor, atau misalnya nggak on, lebih slow responsif gitu. Bukan berarti nggak balas kalau ada sesuatu yang urgent, tapi bisa bedain kapan kita harus balas dengan cepat, kapan kita bisa balas dengan sedikit lebih lambat gitu. Strategi keempat yang nggak kalah penting adalah ngerti kapan kita perlu break, mindful break. Jadi kalau misalnya teman-teman kerja di kantor pasti
sering lah kita ke breaknya kayak ngopi lah, kita misalnya jajan, atau misalnya kita kayak capek, mau ngobrol-ngobrol dulu dan sebagainya gitu. Kalau saya personally, break saya tuh biasanya tidur siang, power nap gitu, 15 menit. Atau misalnya saya jalan-jalan aja kayak pengen ngeliat situasi lain selain laptop gitu. Itu biasanya cukup ngebantu. Tapi perlu tahu nih, kalau misalnya kita udah cukup aware dengan diri kita kadang-kadang sadar kayak, kayaknya gue butuh break deh. Gue butuh sesuatu dulu nih, karena nggak bisa fokus. Kadang-kadang kalau kita paksain fokus pun nggak benar juga hasilnya. Agak ngaco juga kerjaan gitu. Jadi ada beberapa tips lah kalau misalnya teman-teman pengen mengimplementasikan hara hachibu ini dalam kehidupan sehari-hari gitu. Yang pertama bisa dengan bikin schedule yang lebih balance. Jadi biasanya setiap mulai minggu, misalnya setiap hari Sabtu atau Minggu, biasanya minggu malam dituliskan tuh kerjaan-kerjaan minggu depan apa aja yang perlu disiapin, terus kayak mulai diprioritaskan mana yang nomor 1, mana nomor 2, mana nomor 3. Biasanya kita nggak cukup bijak untuk menyiapkan satu hari itu full semuanya untuk kerjain. Jadi siapin mungkin kayak sejam atau 2 jam untuk sesuatu yang unexpected, supaya kita tetap punya ruang untuk cukup fleksibel gitu. Jangan sampai kayak kita terlalu strict dengan jadwal kita sehingga kita jadi nggak fleksibel gitu untuk dapetin kerjaan lain maupun juga ngerjain hal-hal lain yang mungkin kita butuhkan pada saat itu juga gitu. Jadi kita tetap being mindful dengan jadwal yang kita punya dan lebih balance. Yang kedua, bisa pakai metode time blocking. Cukup banyak metodenya. Bisa manual, bisa pakai Pomodoro yang 25 menit kerja, 5 menit break, dan sebagainya. Jadi teman-teman tahu kapan harus fokus, kapan harus break gitu. Yang ketiga, menurut saya teman-teman perlu punya break yang lebih healthy. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa kayak, kadang ada orang yang breaknya mungkin nggak terlalu healthy karena gangguin orang lain. Kadang ada orang yang breaknya itu kayak makan waktunya kelamaan, jadi sehingga kerjaannya berantakan gitu. Jadi teman-teman harus lihat juga kayak break yang dipunya sekarang tuh udah bagus atau enggak sih, dan apakah bisa punya break yang lebih baik gitu. Kalau misalnya kayak saya, setiap break tuh punya kelebihan, punya kekurangan. Kalau break saya tuh power nap, kelebihannya cepet sebenarnya, 15 menit. Saya nggak perlu keluarin uang, saya nggak perlu jalan, saya nggak perlu kayak ngopi dan sebagainya. Kekurangannya adalah harus cari tempat yang enak gitu. Kalau nggak, punggung tuh langsung tegang banget gitu. Jadi kayak ya tempat atau kayak mungkin fasilitasnya harus mumpuni lah buat power nap. Biasanya juga gitu buat orang yang ngopi, buat orang yang jajan, buat orang yang kayak butuh break dengan ngobrol dan sebagainya. Cari tahu patternnya kayak gimana. Terus yang nggak kalah penting adalah punya boundaries gitu. Teman-teman harus punya style boundariesnya sendiri. Misalnya mana kapan kita di mode kerja, kapan kita di mode non kerja, atau misalnya kita lagi di mode set hustle. Mungkin sharing dikit, kalau misalnya saya itu kapan saya ngerjain YouTube tuh biasanya weekend gitu. Kayak saya syuting ini tuh sekarang lagi di weekend. Jadi di Senin sampai Jumat tuh biasanya di working hours saya kerja aja di working hours. Kalau misalnya saya butuh kerjaan freelance atau konten gini, saya ngerjainnya setelahnya. Cuman biasanya kalau saya nggak set boundaries atau saya nggak punya prioritas waktu yang cukup baik pada minggu itu, saya udah nggak punya energi lagi tuh setelah pulang kerjanya, langsung capek banget. Jadi yang cukup penting, menurut saya paling penting adalah ngerjain tips-tips yang saya kerjain supaya teman-teman bisa punya energi buat ngerjain side hustle, atau misalnya punya waktu buat spend time lebih lama dengan keluarga gitu, lebih punya energi atau pengen olahraga dan sebagainya. Jadi itu cukup penting sebenarnya, karena kalau nggak kita bakal outputnya mungkin tinggi nih, kayak kerja terus tapi kayak tiba-tiba sakit, tiba-tiba kayak burn out dan sebagainya, karena itu wajar, kita di force terus menerus gitu. Consider juga menurut saya time frame dan teman-teman membentuk karir. Menurut saya kayak karir tuh nggak kebentuk dalam 1-2 tahun. Saya udah kerja tuh mungkin hampir masuk ke tahun ke-9 dan masih sangat perintis karir sih, jadi kayak masih meraba-raba lah gitu. Dan saya ngerasa kayak bukan berarti kalau kita nggak perform minggunya atau 2 minggu atau 3 minggu kita bakal dijudge karir kita seumur hidup gagal gitu. Kita punya time frame yang cukup panjang, jadi sebenarnya punya boundaries yang cukup baik itu membantu kita punya karir yang lebih jangka panjang sih, atau kerjaan apapun tuh jadinya lebih sustain gitu, karena kita punya manajemen waktu yang baik, manajemen energi yang baik juga. Jadi dengan metode hara hachibu ini, bukan metode tapi lebih ke filosofi, teman-teman bisa lebih balance gitu. Jadi saya balikin lagi, idenya adalah kalau hara hachibu ini, kita kalau makan, kita tuh 80% aja kenyangnya, 20%-nya siapkan buat hal-hal yang tidak terduga gitu. Jadi kita tetap bisa ngerasa tenang, tapi bandwidth kita nggak ketinggian. Di kerjaan juga sama, kalau bisa teman-teman ya kerja dengan cukup gitu, dan siapkan waktunya tuh supaya teman-teman bisa lebih produktif dengan waktu yang mungkin lebih singkat
istirahat. Jadi teman-teman bisa punya waktu untuk break yang bikin nggak cepet burnout. Itu tips dari saya sih, supaya saya bisa ngerjain banyak hal sekaligus. Kerjaan di e-commerce lumayan heboh ya, terutama kalau lagi musim-musim kampanye, double date. Tapi saya tetap punya waktu buat ngerjain YouTube, saya tetap punya waktu buat handle klien occasionally, ataupun ngajar juga. Jadi kalau saya aja bisa, mungkin teman-teman juga bisa gitu. Jadi dan ini sangat doable dilakukan, masih dalam kontrol teman-teman. Mudah-mudahan ngebantu, dan kalau misalnya suka dengan video kayak gini bisa subscribe channel saya ya. Thank you, bye bye.